Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota internet Anda. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film drama romance yang berjudul The Lawyer, dirilis pada tahun 2017. Film berdurasi 88 menit ini menceritakan tentang dua sahabat yang memperebutkan seorang pria yang berbatang bengkok. Mantap! Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Penasaran dengan perkencotannya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan Kate yang merupakan seorang guru yang setiap harinya mengajar di sekolah luar biasa. Kate merupakan guru yang cantik, pintar, dan sabar. Ya, guru kesukaan kalian semua. Sedangkan Meg adalah seorang sales kosmetik. Fantastic color, but it's so worth it. Meg dan Kate adalah sahabat sejak kecil. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama. Namun di suatu hari, masalah datang ke mereka berdua. Kate dipecat dari sekolahnya, sedangkan Meg, kosmetiknya selalu ditolak. Dan satu lagi, mobilnya Meg diderek oleh Satpol PP karena parkir sembarangan. Wah, sucuk. Karena lelah dengan semua kegiatannya, Meg dan Kate berencana untuk liburan. Esoknya mereka berangkat menggunakan pesawat. Saat asik mengobrol, tiba-tiba datanglah seorang pria seperti Jamet Kuproy yang membuat Meg terpesona. Mereka mulai berkenalan satu sama lain. Rupanya, Jamet ini akan menghadiri sebuah pernikahan. Disinilah persaingan mereka dimulai. Saat kemudian, cuaca tiba-tiba memburuk dan mereka terpaksa harus istirahat di hotel terlebih dahulu. Di hotel tersebut, Meg dan Kate ketemu lagi dengan Jamet Kuproy. Kemudian si Jamet Kuproy nanti malam akan mengajak mereka berdua untuk minum. Malamnya mereka berdua menemui Jamet di sebuah kafe, tapi Meg ternyata kopernya hilang di hotel dan terpaksa memakai pakaian India hasil meminjam dari penjaga hotel. Mereka mulai berbincang satu sama lain hingga akhirnya mereka bertiga berjoget ria. Jamet di sini menang banyak karena dihimpit dua wanita bahenol. Sesaat kemudian, baju Meg melorot dan pentilnya keluar karena jogetannya yang terlalu liar. Kejadian itu difoto oleh orang botak yang hobinya tukang update status di WA. Norak. Esok harinya, mereka berencana jalan-jalan ke sebuah museum. Tapi Meg punya ide lain, yaitu naik balon udara. Karena Kate takut ketinggian, Meg menyuruh Kate pergi ke museum sendirian. Sedangkan Meg akan naik balon udara bersama Jamet. Karena gengsi tidak mau kehilangan Jamet, Kate pura-pura sok berani. Akhirnya mereka bertiga naik balon udara. Setelah naik, Kate awalnya tertawa. Namun saat tahu ketinggian berada di 500 kaki, Kate langsung teriak dan menyuruh sopirnya untuk menurunkan balon. Jamet yang melihat Kate ketakutan berusaha menenangkan Kate supaya ia tetap tenang. Hal itu membuat Meg cemburu. Akhirnya Meg membeli minuman untuk menghilangkan rasa cemburunya. Nggak ngaruh su bajingan. Saat membuka minuman, ternyata tutup botolnya loncat ke mata supir balon. Padahal mata sopirnya yang satu sudah picek dan sekarang keduanya menjadi picek semua. Karena kedua mata sopirnya picek, akhirnya balon udara yang mereka tumpangi nyungsep di pesta ulang tahun bocah tak berdosa. Setelah naik balon udara, Jamet berencana berenang. Lagi-lagi, Meg dan Kate ikut lagi. Kemudian mereka berdua memakai baju seseksi mungkin untuk memikat Jamet. Saat sampai berada di kolam renang, mereka berdua adu skill lompat indah.
Kali ini giliran Meg yang melakukan kegoblokan. Meg mencoba melompat dengan gaya yang sangat brutal. Setelah melompat, wajahnya terbentur keras ke air dan aksinya gagal lagi. Asu. Setelah kejadian itu, mereka berdua balik ke kamarnya dengan mata yang bonyok. Karena cuaca tak kunjung membaik, Jamet memutuskan meneruskan perjalanan menaiki mobil. Lagi-lagi, Meg dan Cat ikut Jamet lagi. Di dalam mobil, Cat bercerita bahwa semasa kecil kepalanya Meg berbentuk seperti timun. Hal itu dilakukan Cat supaya Jamet tidak suka dengan Meg. Hal itu membuat Meg malu dan ditertawakan oleh Jamet. Son of a bitch. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka istirahat di sebuah pom bensin. Karena tak terima diejek Cat saat di mobil, akhirnya ia balas dendam dengan mengunci pintu kamar mandi Cat saat kencing. Karena pintunya terkunci, Cat membungkus tangan dan kakinya menggunakan tisu untuk melompat dari jendela. Saat naik, tiba-tiba terpleset dan kakinya masuk ke WC yang penuh dengan telek manusia. Di sisi lain, saat Meg asik merayu Jamet, tiba-tiba keluarlah Cat dari jendela dengan badan yang dipenuhi oleh telek manusia. Someone locked me in the back. Karena capek, akhirnya mereka memutuskan menginap di hotel. Selagi Meg sedang sibuk minum di kafe, Jamet diam-diam menemui Cat dan membawanya ke kamar. Setelah dibuka, Cat baru tahu kalau batang Jamet bengkok dan membuatnya sangat kaget. Berhubung sudah kebelet, Cat tetap saja dan terjadilah Esok harinya, Cat dan Meg bertemu di sebuah kafe. Meg akhirnya mengalah dan mengikhlaskan Jamet dengan alasan karena batangnya bengkok. Hal ini membuat Cat berpikir bahwa Meg berarti juga pernah digenjot oleh Jamet karena tahu batangnya bengkok. Dan akhirnya mereka berdua berantem. Sesaat kemudian datanglah seorang pria yang memberitahu bahwa Jamet sudah pergi naik mobilnya sendiri. Kemudian mereka berdua dikasih tahu bahwa sebenarnya Jamet datang ke pernikahannya sendiri, bukan ke pernikahannya temannya. Oh my god. Karena merasa dibohongi, akhirnya mereka berdua berniat menyusul Jamet untuk mengacaukan pernikahannya. Setelah sampai, ternyata pernikahan Jamet sudah selesai. Kemudian Meg dan Cat mengungkapkan kekesalannya. Kenapa dari awal Jamet tidak pernah bilang bahwa dirinya yang akan menikah. Kemudian Jamet menjelaskan bahwa kenapa mereka berdua tidak pernah bertanya siapa yang akan menikah. Modern. Sesaat kemudian datanglah istri Jamet dengan tingkah lembutnya. Hal itu membuat Meg dan Cat mengurungkan niatnya untuk mengacaukan pernikahan itu. Yeah, not bad. Di akhir film, Cat dipanggil lagi untuk mengajar di sekolah. Dan persahabatan mereka kembali membaik dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk asu. Kira-kira menurut kalian, pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Pesan saya adalah jangan goblok. Beritahu saya di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.